Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Foto TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa bertegur sapa kembali bersama para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada, tentunya melalui program live interaktif kesayangan kita semua yang senantiasa kita nanti-nantikan. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan hafidhallahu ta'ala dengan tema maksud kami dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama Al-Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan yang beliau merupakan ketua dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di studio Solo. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat kita semua di sini. Alhamdulillah di sini juga sehat Ustaz. Insyaallah kita sudah siap ini Ustaz untuk kemudian mengikuti live interaktif kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Dan mungkin selama 1 jam mendatang kita nanti akan bertanya-tanya seputar mengenal akhlak Rasulullah SAW kepada Ustaz. Tentunya juga pertanyaan-pertanyaan nanti kita rangkum dari para pemirsa Foto TV Ustaz. Ya, tafadhal. Syukran Ustaz atas kesediaan waktu dan ilmunya. Ya. Tapi mungkin sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya program live interaktif Foto TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan hafidhallahu ta'ala. Ya tentunya sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan bisa menghubungi nomor layanan kami melalui WhatsApp call di nomor 0821 7000 6087. Ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami melalui layanan WhatsApp call di nomor 0821 7000 86087 maksud kami. Ya. Dan kami hanya menerima WhatsApp call saja atau telepon WA, tidak menerima WhatsApp chat. Jadi bagi para pemirsa untuk maksud kami menggunakan WhatsApp call. Ya. Syukran jazakumullahu khairan. Dan kemudian kami ingin menyampaikan juga dan juga ingin mengajak para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya, syukran jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kami ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban juga kepada para pemirsa Foto TV yang ikut menyimak program live interaktif ini melalui siaran radio. Ustaz, mungkin kita tidak memperpanjang mukadimah lagi, kita akan mulai membuka layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan sembari menunggu para pemirsa menggunakan layanan live interaktif kita atau menghubungi kita melalui telepon, kita akan bacakan pertanyaan atau mungkin Ustaz kita akan mendengarkan sejenak Ustaz nasihat pembuka dari Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya, nasihat pembuka Ustaz ya. Falyatafaddal mashkuran ma'jura Ustaz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Para pemirsa Foto TV yang ana cintai, yang ana banggakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih saja memberi kita nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, dan juga nikmat
berupa sunnah, di samping nikmat-nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Di antara kenikmatan-kenikmatan itu yang mungkin terlalaikan oleh kita, ya selain yang tadi sudah Ana sebutkan, iman, Islam, sunnah, adalah nikmat aman. Nikmat hidup di negara yang aman, yang stabil, walaupun ada beberapa kendala-kendala mungkin bagi sebagian kalangan, ada kendala ekonomi, ada kendala sosial, kesehatan, dan semisalnya. Namun ala kulli hal, secara umum nikmat aman ini masih kita rasakan sampai hari ini, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala melanggengkannya untuk kita seterusnya. Karena dengan nikmat aman ini, ayyuhal ikhwah, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa menjalani hidup, kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, kita bisa belajar dan lain sebagainya. Dan dengan tercabutnya nikmat aman ini, maka itu semua menjadi sangat sulit sekali. Kita bisa melihat bagaimana negeri-negeri yang saat ini dilanda perang, bagaimana kehidupan mereka itu berbalik 180 derajat. Di Yaman, di Palestina, di Sudan, di Suriah, ya. Kita lihat bagaimana kemunduran yang dialami setelah suatu negara itu terjebak dalam peperangan. Ya. Oleh karena itu, nikmat ini mesti kita jaga baik-baik. Mungkin sekitar kurang dari sepekan ke depan kita akan menghadapi pemilihan umum, dan tentunya ini merupakan sesuatu yang berpotensi menimbulkan hal-hal seperti kekacauan dan lain sebagainya bagi kalangan-kalangan tertentu yang ingin memancing di air keruh. Maka nasihat Ana adalah jangan sampai kita terpancing oleh hal-hal yang demikian itu. Jangan sampai kita terpancing sehingga ikut serta dalam mengacaukan keamanan, karena ketika keamanan ini hilang, maka yang menderita adalah semuanya. Dan boleh jadi kondisi yang datang setelah itu tidak sebaik sebelumnya. Oleh karena itu, nikmat yang luar biasa ini hendaklah kita jaga dengan senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menghindari hal-hal yang memicu terjadinya kerusuhan, terjadinya kekacauan, dan semisalnya. Mungkin itu nasihat singkat sebagai pembuka pada sore hari ini. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu hasanallahu ilaikum. Baik, kita akan langsung saja membacakan pertanyaan yang telah dirangkum oleh teman-teman Dewan Redaksi kita, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, dari Muhammad Fajar Insan Pratama di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah. Beliau bertanya, saya izin bertanya mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, apakah amar ma'ruf nahi mungkar boleh ditinggalkan? Misalnya ada orang atau sekelompok orang malah membenci saya dikarenakan saya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan beberapa kali atau hanya sekali, Ustaz? Kemudian yang ketiga, apakah orang yang menentang atau membenci orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mendapatkan dosa? Syukran, Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Pertama, kita harus pahami bahwa amar ma'ruf wan nahi anil munkar ini ada 3 tingkatan. Nah, terutama yang nahi mungkar ya. Nahi mungkar itu ada 3 tingkatan, yaitu pertama dengan hati kita membenci kemungkaran dengan hati kita. Itu adalah tingkatan yang paling mendasar, paling minimal, dan tidak boleh sampai tidak ada itu. Tidak boleh sampai tidak ada pengingkaran dalam hati terhadap kemungkaran apapun. Alias tidak boleh hati kita tidak membenci suatu kemungkaran. Karena Nabi mengatakan, laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Kalau sampai dengan hati saja dia tidak ingkari kemungkaran itu, alias tidak dia benci, maka tidak ada iman lagi di situ. Jadi bukan hanya tidak berdosa, tapi tidak beriman. Kalau sampai dia tidak membenci kemungkaran dengan hatinya.
Ya, padahal dia tahu itu kemungkaran. Padahal dia tahu itu terlarang. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya. Ya. Apakah berdosa seseorang itu kalau tidak melakukan ingkarul mungkar, nahi mungkar? Ya, kalau tidak melakukan nahi mungkar dalam pengertian dengan hati pun dia tidak benci kemungkaran, bukan hanya berdosa, hilang imannya. Adapun mengingkari pada tahapan berikutnya, yaitu dengan lisan ataupun dengan tangan alias kekuasaan, maka ini sifatnya adalah sesuai kemampuan. Yang mampu melaksanakan ingkarul mungkar dengan lisannya, maka hendaklah dia lakukan. Lebih besar pahalanya. Dan itu manfaatnya lebih banyak daripada dia mengingkari dalam hati. Kalau dalam hati manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi ketika kita ucapkan dengan lisan, manfaatnya untuk setiap orang yang mendengar itu. Paling tidak dia sudah diberi peringatan. Orang lain juga mendengar peringatan ini boleh jadi tersadarkan. Tidak jadi berbuat mungkar, tidak mengikuti pelaku kemungkaran. Dan dengan itu umat ini akan jaya, umat ini akan jadi umat terbaik. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dimunculkan untuk umat manusia karena kalian selalu beramar ma'ruf, bernahi mungkar dan beriman kepada Allah. Amar ma'ruf juga seperti itu, memerintahkan dengan hati kita, maksudnya kita mencintai kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan ma'ruf. Atau kita ajak orang lain dengan lisan kita kepada yang ma'ruf. Atau kita bantu dia, ya, kita ikut melaksanakan kema'rufan tadi. Kita gunakan wewenang kita, kekuatan, kekuasaan yang dimiliki oleh sebagian dari kita untuk menegakkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, sesuai dengan statusnya. Yang wajib ya berarti hukumnya wajib. Yang sunnah ya berarti hukumnya sunnah. Ya, jadi sesuai dengan status. Kema'rufan apa yang kita akan lakukan, hukumnya sesuai dengan hukum perbuatan itu. Kalau itu terkait dengan sesuatu yang wajib, maka kita wajib mencintainya dalam hati kita. Bila kita mampu mengucapkan dengan lisan, kita wajib mengucapkan dengan lisan. Kita mampu melaksanakan dengan kekuatan kita, dengan badan kita, kita wajib laksanakan. Ya, kalau itu sifatnya sunnah, maka kita disunnahkan untuk mencintai. Kita harus mencintai, karena mencintai ini tidak perlu kemampuan. Ya, semua orang bisa mencintai. Untuk mencintai, kita wajib mencintai semua yang diperintahkan oleh Allah maupun Rasulnya. Baik itu perkara wajib ataupun perkara sunnah, kita wajib mencintainya. Adapun untuk melaksanakannya baik dengan lisan ataukah dengan anggota badan, maka ini sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian, apakah orang yang membenci pelaku amar ma'ruf nahi mungkar itu berdosa? Kalau dia membenci orang ini semata-mata karena dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jelas ini dosa besar. Sama dengan dia membenci syariat amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Dia membenci adanya perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Dan ini bukan hanya dosa, tapi juga kekufuran. Karena berarti kebencian kepada apa yang Allah turunkan. Allah menurunkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, Allah memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, memuji orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana itu dibenci? Jadi kalau kebencian ini pada perbuatannya atau karena dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akhirnya dia dibenci, bukan karena yang lain, maka ini sangat berbahaya, bisa mengantarkan pada kekufuran. Namun kalau kebencian itu karena ada masalah pribadi, misalnya sebelum ini dia sudah nggak senang dengan orang ini karena dia pernah melakukan tindakan-tindakan tertentu yang membuat dia sakit hati, sehingga ketika yang amar ma'ruf nahi mungkar adalah si fulan, dia nggak senang. Nah, ini tidak sama hukumnya dengan yang pertama tadi. Ya, tidak sama. Ini kalaupun dia benci, dia tidak membenci karena amar ma'ruf nahi mungkar, tapi karena personnya. Karena mungkin masalah pribadi antara mereka berdua. Jadi tidak sama dengan orang yang membenci pelaku amar ma'ruf nahi mungkar semata-mata karena
dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Kemudian apa tadi yang ketiga ya? Apakah sudah terjawab semua? Sebenarnya sudah terjawab semua, Ustaz. Sudah ya? Ya, baik. sudah terjawab Allahu semua. a'lam. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Dan kita akan berpindah ke penanya selanjutnya. Ada Pak Agus di Kabupaten Bogor, Ustaz. Beliau bertanya, bolehkah saya sholat berjamaah, sholat fardu di rumah bersama istri? Karena di masjid di daerah kami amalannya bid'ah dan selalu dibuat-buat amalannya. Jadi saya merasa futur untuk sholat di masjid, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Sebaiknya ketika seseorang itu masih, artinya ketika perbuatan bid'ah yang dilakukan di tempat itu atau di masjid itu bukan bid'ah yang berat, maka jangan itu dijadikan alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Karena apa? Karena sebagian ulama itu mengatakan sholat berjamaah itu bagi laki-laki ya, sholat fardu berjamaah, sholat yang 5 waktu itu berjamaah itu wajib hukumnya. Dan itu lebih kuat dalilnya ya, secara tinjauan dalil itu lebih kuat. Memang benar dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam madhab Syafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang menegakkan di suatu tempat, maka bagi yang lain menjadi sunnah hukumnya. Namun jika tidak ada sama sekali yang menegakkan sholat berjamaah dalam suatu tempat, suatu daerah, maka semuanya jadi dosa. Itu fardu kifayah. Sedangkan dalam madhab Hambali itu hukumnya wajib. Dan ini lebih kuat dalilnya. Walaupun demikian, tentu ada uzur-uzur ya. Kapan seseorang boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Di antaranya ketika ada hujan, ketakutan, kondisinya mencekam, atau sakit, ya, atau hal-hal lain yang menghalangi seseorang. Seperti ketika misalnya imamnya ini tidak layak untuk menjadi imam sholat. Karena apa? Karena misalnya dia tidak pandai membaca Al-Fatihah, tidak fasih membaca Al-Fatihah. Masih salah-salah hurufnya, panjang pendeknya. Nah, sedangkan si makmumnya ini, si penanya ini, dia lebih fasih daripada imamnya. Sedangkan tidak ada masjid lain di daerah dia. Misalnya nih, kecuali satu-satunya masjid, kebetulan imam sholat 5 waktunya adalah orang yang tidak pandai, tidak fasih membaca Al-Fatihah. Maka ini menjadi uzur, menjadi rukhsah, keringanan bagi dia untuk sholat di rumah. Ya. Atau ketika imamnya itu orang yang terkenal sekali, menyuarakan kebid'ahan, kebatilan, maka dalam hal ini dia boleh tidak lagi berjamaah, bermakmum dengan imam itu dalam sholat-sholat wajib. Ya, karena sholat wajib kan tidak harus berjamaah. Jadi jamaah itu wajib, tapi bukan syarat sahnya sholat. Ya, sholat dilakukan dengan sendirian, asalkan terpenuhi rukun-rukunnya tidak ada masalah, sah. Ya. Berjamaah pendapat yang terkuat wajib, namun ada rukhsah-rukhsahnya. Di antara rukhsahnya yang tadi sudah saya sebutkan, hujan, ketakutan, sakit, ya, atau imamnya sendiri bermasalah. Nah, jadi kalau tidak ada alasan yang kuat, ya sebaiknya tetap aja sholat berjamaah. Apalagi kalau bacaan imamnya cukup fasih, nggak ada masalah insya Allah. Dulu sahabat Ibnu Umar dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dua orang ini adalah sahabat-sahabat yang mulia. Itu yang namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang terkenal kejam, bengis itu. Dulu dia pernah menjabat sebagai gubernur Madinah selama 2 tahun. Ya, sebelum akhirnya dipindahkan ke Irak. Ketika Hajjaj bin Yusuf menjabat sebagai gubernur Madinah, yang khutbah Jumat dia, yang ngimamin sholat Jumat juga dia. Khutbah sholat Id
dan sholat-sholat lain yang memang hanya terselenggara dengan adanya pemimpin, imam, itu semua dia yang menjadi imamnya maupun khatibnya. Dan para sahabat ini bermakmum di belakangnya Hajjaj, Abu Sa'id, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Selama 2 tahun di kepemimpinannya Hajjaj bin Yusuf di Madinah. Padahal Hajjaj bin Yusuf juga punya pemikiran bid'ah, yaitu dia membenci ahli baitnya Rasulullah. Dikenal dengan nawasib, ya, orang-orang yang membenci ahli baitnya. Kebalikannya Syiah. Kalau Syiah itu terlalu ekstrim dalam mencintai, menghormati, dan memuliakan ahlul bait. Ini kebalikannya, membenci ahli baitnya Rasulullah SAW. Dan itu adalah salah satu bid'ah. Selain itu dia juga terkenal kejam, ya, kejam terhadap lawan-lawan, terhadap musuh-musuhnya atau lawan politiknya Bani Umayyah. Pun demikian itu tidak menghalangi para sahabat untuk tetap bermakmum di belakangnya Hajjaj bin Yusuf. Wallahu a'lam. Nah. Insyaallah, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abu Ihsan di Sumatera Barat, Kota Padang. Beliau bertanya, saya sering bermakmum di belakang imam yang ucapan takbiratul intiqalnya dilakukan setelah selesai perpindahan gerakannya. Apakah sholat saya sah di belakang imam tersebut, Ustaz? Ya, takbiratul intiqal itu statusnya wajib. Ya, statusnya termasuk wajib. Setahu saya termasuk wajib itu dalam madhab Hambali, ya. Wajibnya. Jadi kalau itu masih dikerjakan oleh imam, ya sunnahnya sih dia mengerjakannya itu ketika bergerak, dalam pergerakan itu, ya, dalam pergerakan. Tapi ketika dia tidak melakukannya ketika sedang bergerak, namun selesai misalnya sujud, sudah sujud baru Allahu Akbar, berarti dia meninggalkan sunnah di sini. Dia tetap melakukan takbir, namun dia meninggalkan sunnahnya takbiratul intiqal, yaitu membacanya dalam ketika gerakan masih berlangsung. Jadi tidak mempengaruhi keabsahan dari sholatnya makmum ataupun sholatnya imam itu sendiri. Tetap sah sholatnya. Nah. Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya sebelumnya. Jika imamnya berdalil, saya menyengaja mengakhirkan takbir supaya para makmum nantinya tidak didahului, Ustaz. Bagaimana ini pendalilan seperti ini? Apakah dibenarkan, Ustaz, metode istidlal yang seperti ini, Ustaz? Ya, itu bukan dalil ya sebetulnya. Iya. Itu alasan. Jadi kita harus bedakan antara dalil dengan yang istilahnya ta'lil. Ta'lil itu alasan. Kalau ta'lil itu perkara ijtihadi, bisa diterima, bisa ditolak. Ya, itu bukan dalil dengan sendirinya. Artinya, kalau memang itu dilakukan oleh makmum ini padahal sudah diberitahu berulang kali, tetap aja mereka mendahului imamnya. Lalu sang imam berijtihad di sini. Daripada nanti mereka mendahului saya dalam takbir, dalam gerakan, bahkan bukan dalam takbir, dalam gerakannya, akhirnya sholat mereka jadi bermasalah atau mereka berdosa, mending takbirnya saya tunda, ya insya Allah itu tidak mengapa. Nah ini dalam kasus terbatas, ya, dalam kasus terbatas. Adapun kalau itu dijadikan sebagai alasan untuk terus-terusan seperti itu, maka tidak dibenarkan, karena kan harusnya mereka itu diberi pengertian. Ya. Kalian jangan mulai bergerak sebelum saya selesai ngucapin takbir. Nah, baru kemudian dia menyesuaikan antara gerakan dengan bacaannya. Fa'idha kabbara fakabbiru, kan gitu aturannya. Apabila dia sudah bertakbir, sudah bertakbir itu artinya lafaz Allahu Akbar, roknya sudah dibaca, baru kalian takbir. Ya. Jadi bukan takbirnya belum selesai sudah pada
udah bergerak. Bukan begitu. Jadi diberi pengertian dulu seharusnya. Mungkin kalau dalam kondisi-kondisi tertentu ya, dia beristihad ya mudah-mudahan itu masih bisa dibenarkan. Tapi saya tidak katakan itu sebagai dalil, itu bukan dalil, itu istihad saja. Insyaallah. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Jadi ingat dulu pas waktu TPA Ustaz, kami ketika diajarkan oleh guru-guru kami itu baru boleh bergerak ketika bar katanya. Allah bar baru boleh gerak. Betul. Cuman mungkin kadang kita terlalu sigap nih Ustaz ya. Ketika Allah langsung terkejut dan langsung bergerak dan sebagainya. Masya Allah. Syukran Ustaz atas faedah yang disampaikan. Tapi kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya karena sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Ya, ada pertanyaan dari Adin di Jakarta Barat, kota di Provinsi DKI Jakarta. Ya, beliau bertanya, apakah mempercayai adanya generasi milenial atau Gen Z sama kayak mempercayai zodiak, Ustaz? Saya tidak melihat di mana titik kesamaannya gitu ya. Kecuali dari sisi istilah itu sama-sama ada itu aja. Tapi kalau hakikatnya berbeda. Kayaknya beda gitu ya. Gen Z itu kan istilah untuk anak-anak muda kelahiran mungkin 2000. Era 2000-an ke atas gitu ya. Atau 2000 ke bawah atau ke atas tuh? 2000 ke atas. Ke bawah ya. Kalau Gen Z itu berarti 2000, 2001, 2002 dan seterusnya itu ya. Nah, itu namanya Gen Z. Ya. Nah, istilah itu untuk menyebut orang-orang itu lah. Iya, benar. Sedangkan zodiak itu istilah untuk apa istilahnya, mungkin orang yang kelahiran rasi-rasi bintang tertentu itu diistilahkan oleh kedua istilah ini ada, itu aja sih kesamaannya. Tapi hakikatnya beda. Kalau zodiak ini kan ada kaitan dengan khurafat di situ, kepercayaan terhadap karakter seseorang sesuai dengan bintangnya dia, zodiaknya dia. Ini bagian dari khurafat ya, batil. Tapi kalau Gen Z dalam pengertian anak-anak yang lahir tahun 2000 and up itu dan setelahnya itu punya kecenderungan karakternya begini berdasarkan memang fakta. Ya itu memang nggak ada masalah. Tapi kalau zodiak ini kan bukan fakta. Secara ilmiah nggak ada pengaruh antara kelahiran seseorang di bulan tertentu. Yang mana kalau bulan-bulan itu namanya rasi bintangnya itu ini atau Sagittarius atau Capricorn atau apa, dengan karakter dia nggak ada hubungan, secara ilmiah nggak ada. Tapi kalau Gen Z punya kebiasaan begini karena memang faktanya begitu. Misalnya mereka biasa hidup dengan gadget, memang kan itu fakta. Ya, itu fakta gitu loh. Mereka punya kecenderungan yang serba instan sukanya, misalnya makanannya mie instan atau apa, itu fakta. Tapi kalau yang zodiak itu khurafat. Beda hukumnya. Nah. Masya Allah, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ahmad Yusuf Effendi ini Ustaz dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah boleh merutinkan sholat malam berjamaah setiap pekan karena disuruh di suatu lembaga tempat bekerja Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Lembaga tempat bekerja. Lembaga tempat bekerja ini saya punya feeling maksudnya lembaga pendidikan. Karena kerjaan apa kira-kira yang menyuruh orang itu untuk sholat malam selain kalau di pesantren gitu ya. Feeling saya itu lembaga pendidikan. Jadi aturan ini dibuat dalam rangka siyasah syariah, istilahnya begitu. Kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan syar'i, walaupun tidak ada dalilnya yang mengharuskan orang untuk sholat malam. Ya, akan tetapi aturan ini dibuat karena ada maksud syar'i yang ingin dicapai, yaitu pembiasaan para santri atau peserta didik ini untuk sholat malam, untuk mendidik mereka agar sholat malam. Jadi kalau feeling saya benar, maka ini tidak mengapa, karena ini adalah mimbab siyasah asy-syar'iyyah. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memaksa
memaksa kaum muslimin di masa pemerintahan beliau untuk haji ifrat. Haji, ketika mau haji, haji saja, jangan digabung sama umroh. Haji saja. Setelah itu kalau kalian mau umroh nanti sendiri. Ini mimba siyasah syar'iyyah. Bukan Umar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dalam agama, tidak. Namun Umar punya maksud di sini. Apa maksudnya? Agar Baitullah tidak sepi. Karena kalau setiap orang yang haji itu hajinya tamattu, walaupun itu yang dilakukan oleh mayoritas sahabat ketika haji wada atas perintah Rasulullah, Umar faham itu. Umar faham sekali. Umar tidak pernah lepas dari mendampingi Rasulullah selama hajinya. Abu Bakar juga begitu. Nabi menyuruh para sahabatnya agar tamattu, itu ada maksud tertentu dan maksud itu telah terlaksana. Nah, di masa Umar bin Khattab, beliau mengharuskan orang-orang untuk haji ifrat agar nanti yang kepengen umroh datang lagi ke Mekah. Sehingga Mekah ini tidak sepi di selain musim haji. Dan ini termasuk mimba siyasah asy-syar'iyyah, ya. Bukan untuk merubah aturan Allah, tidak. Tapi karena ada maksud syar'i yang hendak diwujudkan dan caranya harus begitu, maka diberlakukanlah aturan itu. Nah, kalau di tempat kerja diberlakukan aturan seperti itu dengan tujuan yang sama misalnya, ya insya Allah tidak mengapa. Tidak mengapa. Tentunya kan kita tidak mungkin meyakini itu jadi wajib. Tetap itu sunnah. Tapi kita kerjakan sebagai bentuk pembiasaan supaya menjadi karakter kita. Sehingga tidak berat lagi ketika disuruh untuk qiyamul lail. Itu bagus gitu. Nah, ya, insyaallah. Saya syukur Ustaz. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz. Atas jawabannya. wa fiikum barakallahu. Baik. Ya, sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Kita akan coba. Ya, sepertinya sudah terhubung dengan penelpon kita yang pertama Ustaz pada kesempatan kali ini. Nah. Ya, kita akan mencoba menghubungkan. Bismillah, Assalamualaikum Fatwa TV. Salam Pak Ustaz. Ya, Masya Allah. Ada Bapak Darwin dari Aceh, benar? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh. ya sebelumnya Bapak Darwin, saya mintakan untuk volumenya dikecilkan terlebih dahulu supaya tidak terganggu volume yang ada di sini. Bentar Pak. Ya. Bentar Ustaz ya. Ya, persilakan Bapak. Udah Pak. Ya, udah saya kecilkan Pak Ustaz. Ya, fadhal. Ya. Pertanyaannya silakan. Saya mau nanya nih Pak Ustaz seputar pemilu Pak Ustaz. Yang saya mau tanyakan gini Pak Ustaz kan, kalau ada caleg gitu Pak Ustaz kan yang ngasih kita uang atau sejenisnya, itu apa hukumnya Pak Ustaz gitu? Ya, cukup Bapak? Ya cukup aja gitu aja Pak. Terima kasih. Tapi kita nggak minta gitu Pak, kita nggak minta sesuatu dari yang caleg gitu. Ya. Tapi dikasih gitu, apa hukumnya gitu? Ya. Sudah kami tangkap Bapak inti pertanyaannya. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Iya. Baik. Ya. Betul Ustaz. Iya, kalau dia tidak mempersyaratkan apa-apa, dia hanya ngasih gitu saja, ya pada dasarnya boleh-boleh saja diterima. Dia tidak mempersyaratkan, ya, kamu saya kasih asalkan kamu coblos saya. Dia nggak bilang begitu. Dia hanya berharap saja, tapi tidak mengucapkannya secara terus terang. Ya pada dasarnya itu seperti pemberian pada umumnya, hadiah atau pemberian. Tapi kalau dia mempersyaratkan itu, ya harus dipenuhi syaratnya. Ini saya kasih syaratnya kamu coblos saya ya. Ya kalau Anda memang ingin nyoblos yang bersangkutan, nggak ada masalah, Anda terima. Tapi kalau Anda tidak
ingin mencoblos dia, ya nggak usah diterima. Ya, Allahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Darwin dari Tentunya Aceh. ini kalau yang diberikan uang pribadi ya, saya lupa menggarisbawahi. Jadi kalau yang diberikan adalah uang pribadinya si caleg ini. Tapi ketika itu bukan uang dia, bukan bantuan sosial dari dia hanya membagikan saja. Kan ada kalanya itu dari pemerintah, dari APBN atau dari APBD misalnya ya. Dibagi-bagikan memang itu untuk masyarakat. Ya, entah itu liquid bantuan langsung tunai ataukah berupa sembako, memang itu haknya masyarakat, maka dia terima, nggak ada masalah. Karena ini sebetulnya tidak ada kaitan dengan pemilu itu sendiri. Tapi kalau ini bantuan pribadinya si caleg dan dia mempersyaratkan sesuatu, ya kalau kita bisa penuhi syaratnya kita terima, kalau enggak ya jangan. Nah, Allah, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya, Ustaz. Kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Ada Ibu Ilhami di Lampung. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Kami persilahkan Ibu. Langsung pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apabila kita pernah bersumpah nama Allah, contohnya saya tidak mau terapi lagi gitu, tapi ternyata saya mau pingin terapi lagi gitu loh. Jadi tadi karena emosi marah tadinya ya bersumpah itu, kayak mana, apakah ada apa ya hukumannya, dendanya gitu, nebusnya gitu loh Pak Ustadz. Ya, jadi Ibu sudah bersumpah demi Allah saya tidak mau terapi lagi. Ya betul. Ternyata kepengen terapi lagi, Ibu mesti kafarati Ibu. Gitu loh. Ada dua level. Dua level tuh begini. Level yang pertama itu kita bebas memilih salah satu yang kita mau. Boleh pilih antara memberi makan 10 orang miskin, ya, masing-masing sekali makan, ya, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Kan yang ketiga nggak ada ya hari ini ya, berarti tinggal 2. Ibu mau kasih makan 10 orang miskin atau mau kasih pakaian 10 orang miskin, silahkan pilih salah satu. Kalau ibu nggak mampu, kan tidak ada dananya, maka baru beralih ke puasa 3 hari. Jadi ibu mengkafaroti kalau nggak mampu melakukan yang pertama atau yang kedua tadi, ngasih makan 10 orang miskin nggak mampu, nggak ada duitnya, ngasih pakaian apalagi, nggak ada duitnya misalnya, maka ibu mengkafaroti dengan cara berpuasa 3 hari. Gitu, Bu. Oh iya, berturut-turut ya Pak Ustadz? Enggak harus berturut-turut. Boleh berturut-turut, boleh dipisah. Jadi intinya ibu punya kewajiban untuk kafarat dengan cara itu. Ibu boleh misalnya terapi dulu, habis itu baru dikafaroti, atau kafarat dulu baru terapi, terserah. Tapi tetap harus dikafaroti, begitu Bu ya. Cukup jelas Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Mengucapkan jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ibu Ilhami yang telah bertanya. Ya. Baik. Kita akan melanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi, dan sepertinya sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya ini, Set. Ya, kita tunggu teman-teman dari tim operator menghubungkan. Jika tidak, kita akan melanjutkan membacakan pertanyaan dari Dewan Redaksi. Ya. Apakah bisa terkoneksi? Baik.
Ya, kita akan sapa penelpon kita yang ketiga pada kesempatan kali ini. Ya, ada Ummu Abdurrahman di Kalimantan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Oke. Ya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan mau bertanya ke Ustadz. Fadhal. Assalamualaikum. Ummu Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya tentang hadis tentang menjemur pakaian yang saya pernah baca. Hadisnya itu sahih apa enggak ya, lupa saya. Seperti ini. Boleh tidak seseorang kita membiarkan jemuran di malam hari di luar, tapi masih di bawah atap? Ada hadisnya itu yang saya tahu, yang saya baca, nggak tahu sahih apa enggaknya, itu katanya tidak boleh karena nanti ada setan di situ. Apa benar seperti itu? Menjemur pakaian. Insya Allah. Iya, menjemur Saya pakaian. tidak pernah mendapatkan. Oh, tidak ada ya? Tahu ya. Iya. Saya belum pernah dengar, Bu. Jadi yang saya nafikan di sini adalah ilmu saya. Iya. Kalau memang ada hadisnya mungkin, teman saya tidak pernah tahu hadisnya dan derajatnya bagaimana. Kalau di malam hari setan berkeliaran itu ketika maghrib, betul. Ada perintah, tapi perintahnya yang saya tahu bukan untuk begitu. Jadi aukus sika wadhkurismallah wa ghattul ina wadhkurismallah. Tutuplah bejana-bejana dan kencangkanlah tempat-tempat minum yang terbuat dari kulit, jadi diikat. Dan ketika kita mengencangkan itu ikatan ataupun menutup tempat minum bejana, sebutlah nama Allah. Karena di malam hari itu ada satu malam yang Allah menurunkan penyakit pada malam itu. Di riwayat yang lain, kalau sudah masuk waktu malam, yaitu ditandai dengan maghrib. Maghrib itu berarti waktu malam dimulai. Kita suruh melarang anak-anak kita untuk keluar, keluyuran. Suruh menutup pintu rumah, ada perintahnya memang. Karena itu waktu yang setan lagi semangat untuk keluar. Tapi kalau menjemur, saya tidak pernah menemukan larangan itu. Ya. Oh iya. Jadi pada dasarnya boleh saja. Kan itu pakaian ya. Oh, iya. Nah. Iya, kalau yang saya dengar apa hurufat, karena saya ini di lingkungan yang tidak bagus gitu. Jadi saya disampaikan kalau jemurannya itu dibiarkan di malam hari, nanti ada setannya di situ atau sihir nanti lengket di situ gitu. Enggak, insya Allah enggak begitulah. Ya. Gampang Bu, kalau ingin rumah kita bebas dari sihir, bacain aja surah Al-Baqarah. Lari semua itu. Setan-setannya pada lari semua. Nah, Masya Allah. Terima kasih Bu ya. Syukran ya, jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan sepertinya kita telah terhubung dengan penanya selanjutnya. Ya, Masya Allah ada. Ya, sepertinya kita terputus dengan penanya selanjutnya. Akan coba kita sambungkan kembali. Insyaallah nih Ustaz, selama ada layanan WA call penanya melalui telepon ini signifikan bertambah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena ini memudahkan bagi para pemirsa juga. Jadi kami ingin sampaikan kembali bagi para pemirsa yang ingin bertanya. Ya, bisa melalui WA call sekarang ya di 0821 700 6087 dan kita telah terhubung dengan penanya selanjutnya melalui layanan WA call. Ada hamba Allah dari Tangerang. Mari sama-sama kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan Bu. Ya, Ana ada titipan pertanyaan dari adik Ana Ustadz. Ya, nah, adik Ana itu dipoligami. Nah, jadi terkait dengan permasalahan rumah tangga, misalnya, alhamdulillah adik Ana sudah mengenal sunnah ya Ustadz ya. Sebenarnya suaminya juga sudah. Namun dalam perjalanan kan pastinya ada
permasalahan. Nah, adik Ana bertanya begini, ketika suaminya mungkin sedikit lebih condong dalam hal materi, dalam hal kasih sayang yang jelas-jelas real terlihat gitu ya Ustadz ya. Nah, adik Ana itu mengingatkan, ini loh kenapa ini begini gitu kan, masalah waktunya juga gitu kan, yang mungkin telatnya 2 jam atau 3 jam ketika di tempat adik Ana itu harus diganti gitu kan. Tapi kalau ketika ini lebih berat ke sana lah intinya katanya gitu. Nah, padahal di hati adik Ana itu sudah ikhlas ya Ustadz ya, karena kalau terus seperti itu katanya hati saya panas terus kalau mengingat itu, tapi dalam hati kecil adik Ana itu sudah ikhlas, tetapi adik Ana tetap berusaha untuk mengingatkan ke suaminya untuk tetap harus adil begitu kan, apapun gitu kan. Nah, ini bagaimana dengan terkait dengan adik Ana ini, apakah adik Ana itu termasuk yang kurang bersyukur dengan selalu mengingatkan kepada suaminya, itu pertama, ataukah nanti Allah akan memberikan pahala yang lain ketika adik Ana di hatinya sebenarnya sudah ikhlas, tetapi ini hanya untuk mengingatkan supaya terus tidak melenceng terus suaminya. Ini bagaimana Ustadz? Mohon bimbingannya Ustadz. Syukron, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, perlu kita pahami di sini bahwa orang yang berpoligami itu memang secara faktanya maupun ya secara realitanya ya, itu tidak mungkin dia bisa adil 100%. Itu Allah yang bilang. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sudah berusaha untuk adil. Fala tamilu kullal mail. Maka jangan kalian itu condong sepenuhnya kepada salah satu istri kalian. Fatadharuha kal mu'allaqah. Kemudian meninggalkan yang satunya lagi seperti orang yang terkatung-katung, nggak dapat hak-haknya, terlantar. Artinya kalau itu ba'dhal mail, agak condong tapi tidak total ke salah satunya dan meninggalkan yang lain, itu tidak dilarang. Itu mafhum dari ayat di dalam Al-Quran ini. Jadi yang dilarang itu adalah kalau dia terlalu perhatian luar biasa kepada salah satu istrinya, kemudian meninggalkan yang lain-lain, sehingga terlantar. Adapun jika yang satu masih diperhatikan, diberikan haknya, kalau dia kurangi, maka ini harus dengan persetujuan, nggak boleh dia kurangi tanpa persetujuan. Artinya kan jatah, misalnya jatah bermalam, yang sana 8 jam, yang sini juga 8 jam. Kalau dikurangi, yang sana juga harus dikurangi. Jadi sama-sama dikurangi. Kalau ingin nambah ke salah satunya harus minta izin kepada yang lain. Nabi SAW ketika sakit, menjelang wafatnya sekalipun, beliau itu selalu bertanya, Aina ana liyawm, aina ana liyawm. Hari ini aku di jatahnya siapa, di rumahnya siapa. Nah, beliau mengucapkan begitu itu sebagai kode dari beliau ingin dirawat oleh Aisyah. Nah, istri-istri Nabi faham, makanya akhirnya mereka merelakan. Bahkan Nabi juga minta izin untuk dirawat di rumahnya Aisyah saja. Minta izin kepada istri-istri yang lain, padahal beliau sakit. Ini menunjukkan wajibnya berlaku adil. Tapi kalau kecintaan, dia lebih sayang, lebih cinta, lebih tertarik dengan salah satunya, itu tidak bisa dinafikan. Tapi tetap dia harus berlaku adil dalam hal nafkah, dalam hal jatahnya, pembagian jatah malamnya. Nah, Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya. Ustaz, ada hamba Allah di Sumatera Barat. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Fatwa TV.
Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, misalnya makan itu namanya mengandung unsur keharaman, misalnya hotdog tuh Ustaz. Tapi itu diisi dengan sosis, apakah itu boleh kita membelinya dan bagaimana? Apakah makan ini halal Ustaz? Sekian Ustaz. Coba. Gimana? Saya belum paham, diulangi lagi. Iya, tolong diulangi lagi sekali lagi. Kan makan itu kan mengandung unsur keharaman, misalkan hotdog tuh Ustaz. Apa? Tapi dalam Unsur haramnya apa di hotdog? kan namanya Unsur itu haram kan apa yang dimaksud? tidak Ya, namanya. itu Kalau namanya. diartikan artinya anjing panas gitu Iya, ya, iya. hotdog. Nah, Ustaz. Itu maksudnya Nah, Bapak? tapi ya Pak, ya Ustaz. Oh, iya. Tapi kandungannya sendiri adalah sesuatu yang halal. Nah, Gitu Pak ya? ya Ustaz. Boleh nggak dimakan gitu ya? Ya boleh untuk membelinya tuh Ustaz. Iya. Ya. Udah Pak, itu pertanyaannya Pak. Ya, Yes, Ustaz. sudah kami tangkap. Baik. Syukur. Nah, barakallahu fiik. Ya. Jadi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Itu kan hakikatnya yang penting Pak, bukan namanya. Jadi nama itu kalau tidak sesuai dengan hakikat ya tidak menjadi landasan kita dalam menilai. Misalnya ada air dibilang khomer. Orang menamakannya sebagai minuman keras padahal air, boleh nggak diminum? Ya boleh, boleh diminum. Kalau dibalik ada khomer, orang namainnya air, boleh nggak diminum? Ya nggak boleh, karena hakikatnya dia khomer. Gitu. Oh, iya. Daging sapi dibilang daging babi. Kita tahu tuh daging sapi. Tahu persis daging sapi itu. Boleh nggak dimakan? Boleh. Ya, misalnya daging sapinya dipotong oleh orang yang muslim dengan tata cara penyembelihan syar'i, tapi dinamain misalnya dengan nama-nama yang artinya itu haram. Tapi kita tahu persis itu bukan sesuatu yang haram, itu halal. Ya boleh dimakan, nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi intinya hakikatnya, bukan sekedar nama saja. Nah. Kalau misalnya ada yang namanya bakso setan tuh berarti boleh juga Ustaz. Apa? Bakso setan. Baksos. Bakso setan. Ya. Nah, Ustaz. Ya ada namanya. Kan cuma nama aja, itu Iya. nama untuk mungkin cari orang perhatian gitu ya. Supaya orang penasaran apa sih kok sampai disebut-sebut ada setannya segala gitu. Iya. Tapi yang penting hakikatnya Pak. Hakikat dari makanan Ya. itu apakah zatnya halal ataukah tidak halal. Gitu aja. Ya, syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Insyaallah. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi para pemirsa yang telah menggunakan layanan telepon di Fatwa TV. Tapi kita akan melanjutkan pertanyaan di Dewan Redaksi Ustaz, sepertinya ini ya ternyata sudah habis waktu kita Ustaz, tidak terasa. Insyaallah. Masya Allah. Tidak terasa pada kesempatan kali ini karena saking banyaknya penelpon hingga ternyata ini sudah 5 menit terakhir kita Ustaz. Dan mungkin saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan Ustaz sekali lagi kepada Ustaz atas waktu dan ilmu yang telah diberikan dan disempatkan untuk dibagikan kepada kita pada melalui program live interaktif Fatwa TV pada kesempatan kali ini. Ustaz, syukran jazakumullahu khairan. Dan kemudian kami juga ingin mengucapkan syukran jazakumullahu khairan bagi seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, yang telah mengikuti program live interaktif kita mulai dari pertama hingga selesai. Kemudian terkhusus bagi para pemirsa yang telah meramaikan live interaktif kita melalui layanan WA call maupun yang telah mengirimkan pertanyaan dari website Dewan Redaksi kita di www.dewanfatwa.com. Ya, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.